Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, apapun saat ini yang kita alami, biarlah sukacita, damai sejahtera, penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri judul Hal mustahil adalah bagian Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 114 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Kalau kita melihat judul dari Mazmur 114, judulnya adalah Kejadian yang Ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Kejadian yang ajaib berbicara bahwa sesuatu peristiwa yang di luar logika manusia, yang di luar nalar manusia. Ajaib adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir itu diceritakan kembali di dalam Mazmur pasal 114 ini. Pertama di dalam Mazmur 114 ayat 3, laut melihatnya melarikan diri. Jadi Allah membelah laut teberau. Allah membuat jalan kepada umat Israel untuk berjalan di tengah-tengah laut teberau. Keluaran 14 ayat 21 sampai 31 di situ menceritakan bagaimana orang Israel berjalan di tengah-tengah laut dan jalannya itu tidak becek saudara-saudara. Tidak ada airnya tapi berjalan di tanah yang kering. Luar biasa. Allah membelah laut teberau. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Israel. Karena umat Israel akan lewat di tempat itu. Dan yang kedua, Mazmur 114 ayat 3 bagian B. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ini Sungai Yordan berbalik ke hulu di dalam Yosua 3 ketika umat Israel menyeberang Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan ketika bangsa Israel lewat itu terbelah dan umat Tuhan bisa berjalan di tanah yang kering. Saudara, inilah hal-hal yang ajaib, yang hal-hal luar biasa yang Allah lakukan buat umat Israel. Kenapa Allah melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa kepada umat Tuhan? Itu karena Allah ingin menyelamatkan umatnya. Dan kalau kembali kita melihat di dalam Mazmur 114 ayat 7 sampai 8, di situ kita melihat bahwa Allah mengubah gunung batu menjadi kolam air. Kejadiannya di dalam Keluaran 17 ayat 6, di mana gunung batu yang keras memancar air untuk diminum oleh umat Israel yang saat itu kehausan. Jadi kita bisa melihat di mana Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, batu yang keras, gunung batu yang keras bisa memancarkan air. Jadi Mazmur 114 ini sangat menarik ya saudara, karena pemazmur ingin menceritakan kedahsyatan dan kehebatan Tuhan atas alam. Bukan hanya saja laut terbelah, sungai terbelah, tapi gunung batu yang keras terbelah mengeluarkan air. Saudara, peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan saat itu tetap ada sampai saat ini. Keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan bukan hanya saja berlaku buat umat Israel ketika mereka akan melakukan perjalanan, tapi kita sebagai umat Tuhan di dalam melakukan perjalanan di dalam dunia ini, percayalah bahwa ada keajaiban, tanda-tanda heran yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan melampaui hukum alam yang ada saat itu. Dalam perjanjian baru kita mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya saja berkuasa atas alam semesta ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus meredahkan angin ribut, tapi Yesus mengalahkan hukum kimia di mana
Yesus mengubah air biasa menjadi anggur atau wine yang mempunyai kualitas yang super. Sebab itu percayalah, apapun yang kita alami saat ini, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan selalu berlaku sampai saat ini dan selalu ada buat kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami diingatkan ketika umat-Mu, umat Israel keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mereka ada banyak hal-hal mujizat, tanda-tanda heran, keajaiban-keajaiban yang Engkau kerjakan buat mereka. Supaya Tuhan, di dalam mujizat dan keajaiban-Mu Tuhan, umat-Mu diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami juga adalah umat pilihan-Mu. Sebab itu di dalam kami mengarungi hidup kami Tuhan di dalam dunia ini, biarlah penyertaan-Mu Tuhan selalu berlaku buat kami semua. Di setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, kami percaya ada jalan keluar yang Engkau berikan. Ada kesembuhan di saat sakit, ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kami mengalami kesusahan. Terlebih Tuhan, ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang tidak sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.